Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa sebagai sesama manusia dan sebangsa setanah air rahimakumullah. Kita berjumpa kembali pada episode kajian Kitab Kuning tentang literasi. Pada pertemuan kali ini saya ingin kembali mereview secukupnya tentang bab fi adabin nazri wa tafahum, mengenai pola pikir dan memahami. Kita memang masih di bab 2. Kita mengaji ini pelan-pelan, dan yang penting adalah pengendapan bagi kita semua. Saya sendiri hanya sebagai orang yang membacakan, bukan mengindoktrinasi. Saya hanya membacakan kitab As-Siyasah awil Isyarah fi Tadbiril Imarah karya Abu Bakar Muhammad Ibn Hasan Al-Maradi ini. Sebuah kitab yang langka dikaji dan memang perlu untuk konteks sekarang. Di dalamnya dijelaskan misalnya pentingnya membaca dan mencari ilmu. Kemudian yang bab kedua ini tentang adab, bagaimana berpikir dan memahami. Ini sungguh sebuah kajian yang sangat konteks dengan situasi sekarang ini, di mana banyak orang mungkin menyebut abad ini tuh abad kekacauan nalar, ya. Adanya apa yang disebut lagi absurditas pikir atau arogansi emosi atau kebutaan nalar atau bangkitnya emosi ideologi. Dan kalau sudah sampai pada ideologi berarti lebih banyak tertutupnya, eksklusif. Ya, karena orang melihat ini era erupsi digital seperti yang kita rasakan sekarang ini menyebabkan orang menyebutnya istilah yang bermacam-macam, yang intinya adalah nalar telah mengalami banyak distorsi dan tercerabut dari pola atau sistem atau standar atau postulasi atau formulasi yang sudah ditetapkan dalam kajian logika. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa membangun pola pikir ini sebuah proyek besar yang sudah dilakukan sejak sebelum Masehi oleh para pemikir, para ahli hikmah, para filosof hingga sekarang ini. Bayangkan, sebelum Masehi orang sudah berpikir membangun pola pikir yang tepat. Ada kekacauan pikir yang menyebabkan munculnya pemikiran seperti itu. Ya, pola pikir yang tepat inilah yang ingin dibangun, termasuk melalui kitab yang kita kaji selama beberapa episode ini. Kita tidak merasa heran, ya, mengapa pola pikir itu penting untuk dikaji. Manusia perbedaannya yang paling fundamental dengan makhluk lain seperti hewan adalah terletak pada pola pikirnya. Hewan tidak pernah bisa berpikir. Hewan hanya instinktif. Hanya manusialah yang bisa berpikir. Otak yang hanya sebesar genggaman tangan manusia ini, yang ditaruh di dalam tempurung kepala ini, yang secara abstrak disebut dengan akal, kemudian ya, inilah yang membuat ajib, membuat heran, rasa ingin tahu, dan sebuah misteri yang besar bagi manusia, sehingga dipikirkan, diteliti hingga sekarang ini.
Al-Quran sendiri banyak ayat-ayat yang menyebutkan misalnya afala taqilun, apakah kalian tidak mau berpikir, afala tatadzakkarun, afala tatadabbarun, dan masih cukup banyak lagi ayat-ayat yang menunjukkan bahwa sesungguhnya manusia itu diajak untuk berpikir, diajak juga untuk merefleksi diri, tadabbur. Dengan demikian manusia akan bisa membawa dirinya pada posisi yang proporsional, yang tawasud, yang tidak ke kanan terlalu ke kanan, yang ke kiri terlalu kiri, yaitu yang disebut dengan ekstrim atau radikal. Ketika pola pikir kita sudah pada titik di mana titik itu tidak membuka diri, terlalu tertancap pada satu titik tertentu, terlalu condong pada sesuatu tertentu dan tertutup, itulah yang kemudian disebut ekstrim, pola berpikir ekstrim. Ini tentu saja dengan pola pikir seperti itu akan bisa membawa pada pola sikap dan perilaku yang tidak proporsional lagi, tidak tawasud tengah-tengah. Dan saat ini hal itu terungkap sekali di hadapan kita secara kasat mata, adanya ekstremitas-ekstremitas dalam berbagai bidang, termasuk juga bidang keagamaan, muncul pikiran-pikiran yang ekstrim. Nah, kita mengkaji ini dalam rangka juga untuk merefleksi kembali apa yang kita punya, otak yang sudah ada di kepala kita, nalar kita, pola pikir kita harus ditata sedemikian rupa supaya kita tidak terombang-ambingkan oleh sikap-sikap yang tadi itu ekstrim. Ada yang disebut dalam bahasa Arab syiddat tanatu, juga sikap ekstrim. Yang paling level tinggi adalah al-ghulu, terlalu ekstrim, berlebih-lebihan, sesuatu yang sebenarnya itu bisa dicairkan atau tidak perlu digenggami sedemikian rupa, tertutup, tapi dipahami, diyakini dengan cara berlebihan. Akhirnya itulah yang menyebabkan disorientasi berpikir, dan itu disebut dengan sikap ekstrim yang berlebihan atau ghulu. Pada bab fi adabin nazri wa tafahum ini, seperti sudah disampaikan kemarin, wan nazru fi hadhil af'al yakunu fi fusulin iddah. Ada beberapa tindakan atau hal ya yang perlu diperhatikan. Saya hanya mereview, ada 5, yaitu yang pertama an-nazru fil fi'li wa tarki ayyuhuma anfa'u fil hal ma'an, berpikir tentang melakukan dan meninggalkan, mana di antara dua hal tersebut yang paling bermanfaat untuk hari ini dan yang akan datang. Kemudian wasani an-nazru fil fi'li wa tarki lama yakhsha fihima minal madarah wa yattaqi min su'il akibah. Berpikir tentang melakukan atau dan meninggalkan selagi dikhawatirkan adanya madarah atau keburukan dan dikhawatirkan akibat-akibat yang buruk, artinya berakibat buruk. Kemudian yang ketiga an-nadhru fi daf'i dzalika, berpikir untuk menolak baik melakukan maupun meninggalkan karena di dalamnya nyata-nyata terdapat hal-hal yang buruk seperti intrik, tipu muslihat, dan ini harus jelas sikap dalam menolaknya. Kemudian yang keempat an-nadhru fi ma yakunu fi'lu ali minas sifah
ingkana fihi manfaah. Melihat atau berpikir bahwa dalam satu perbuatan, tindakan itu selalu ada sifat manfaat dan juga rubama nafaat ala ba'dil wujuh wa dharat ala ba'diha. Ada manfaatnya tapi juga ada madharatnya. Satu perbuatan itu memang ada sisi maslahah, kebaikan, dan juga ada sisi keburukannya. Nah, ini perlu dilakukan satu olah pikir, penataan berpikir dalam menyikapinya. Kemudian yang kelima, an-nadhru fil fi'li in kana fihi madharatun wa manfaat. Melihat apabila di dalam satu perbuatan tersebut serempak secara simultan ada manfaat dan madharatnya. Nah, di sini diperlukan ayyuhma aula bil ithar wa taqaddumah. Melihat mana yang paling utama didahulukan atau ditekankan, fi'luhu limanfaatihi au tarkihi limadharratihi. Melakukan perbuatan itu karena ada manfaatnya atau meninggalkan karena memang ada madharatnya. Ini seperti sudah saya singgung kemarin, yang melahirkan satu kaidah usul fikih, yaitu akhafud dhararain. Ketika ada satu perbuatan atau satu hal gitu ya, satu persoalan, di situ kok misalnya ada madharatnya semuanya, manfaatnya hanya sedikit, dan ini dipilih madharat yang lebih kecil. Ini satu postulasi berpikir dalam menyikapi dan menindaki ketika dihadapkan dengan persoalan seperti tadi. 5 hal yang ditulis oleh pengarang buku kitab ini bisa menjadi perhatian kita untuk merefleksikan diri ketika kita dihadapkan dengan berbagai persoalan, dan persoalan itu pasti ada madharatnya, ada manfaatnya, atau serempak ada 2 hal tersebut, atau mungkin bahkan adanya hanya madharat. Nah, ini diperlukan satu pola pikir untuk menyikapi, kemudian menjatuhkan pilihan dalam menentukan tindakan kita. Ini berlaku dalam skup kecil, dalam skup diri kita sendiri, kemudian keluarga, hingga dalam rangka atau pada level tadbirul imarah, mengatur sebuah pemerintahan. Sebuah pemerintahan dimanapun di dunia ini, saya kira selalu dihadapkan pada persoalan yang seringkali dilematis atau pelik. Ya, ini perlu kebijakan yang benar-benar berada di tengah-tengah. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu adalah yang tengah-tengah. Ini hadis ya. Jadi bagaimana kebijakan sebuah pemerintahan dalam konteks membangun atau tentang kebijakan itu bisa menengahi antara berbagai kepentingan. Kalau tidak, ya itu tadi yang disebut dengan sikap syiddatut tanadhu atau hulu ekstrim. Tapi saat ini kita sedang menghadapi situasi yang memudahkan orang untuk bersikap ekstrim. Hanya karena sebenarnya isu tersebut itu bisa disikapi dengan bijaksana, positif, tetapi kemudian disikapi secara ekstrim, secara berlebihan. Entah ini ada apa di balik itu, ada tendensi apa, atau ada hailah yang dalam istilah kitab ini hailah, intrik-intrik apa yang ada di balik itu, itulah yang menyebabkan bisa menjadi membara. Para pemirsa rahimakumullah, persoalan ekstremitas ini menjadi perhatian kita dalam konteks kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara.
melalui kajian kitab ini, an-nadhru wa tafahum, membangun pola pikir dan pemahaman ini, kita diharapkan untuk bisa membangun pola pikir yang sistemik berdasarkan postulasi keilmuan atau saintifik, dan hal itu tetap berada pada koridor pemahaman keislaman, spiritualitas keislaman yang disebutkan oleh penulis kitab ini pada level tertinggi adalah al-ma'rifah. Ini istilah ma'rifah itu istilah yang sakral. Kalau di dalam dunia tasawuf, ma'rifah itu puncak tertinggi pemahaman dari spiritual manusia atau pendakian spiritual manusia. Nah, ini istilah-istilah ma'rifat itu memang diambil dari pemahaman sofistik yang bisa dipahami juga secara banalitas dalam konteks kekinian atau keseharian. Maksud saya, kita bisa merasakan atau bisa mendaki hal-hal keseharian itu untuk mencapai pada tingkat pemahaman dan an-nadhru tadi pada level yang tertinggi. Di sini disebutkan terakhir-akhir pentingnya tajarub darbah, yaitu eksperimentasi dan pelatihan diri, lahuma hadzun minal almi wal ijadah, karena eksperimentasi dan pelatihan itu adalah bagian dari proses ilmu. Ilmu perlu ada tajribah, ada eksperimentasi. Kalau ilmu tidak ada eksperimentasi, ya tidak berkembang seperti sekarang ini. Adanya vaksinasi yang bermacam-macam ini juga karena eksperimentasi. Fadarib nafsaka ala tadbiril umur qabla nuzulha bik. Maka diri kita diharapkan untuk terus melatih diri dalam mengatur suatu persoalan atau ketika dihadapkan pada persoalan isu-isu tertentu sebelum kita menjatuhkan pilihan. Ini digambarkan kama tadbiruha bil la'bi qabla dukhulil harbi ma'ajrabik. Ibaratnya pelatihan itu seperti kita berlatih dulu perang-perangan sebelum masuk di medan perang. Ini contohnya memang khas dulu ya. Pengarang mungkin hidup di tengah situasi peradaban yang kala itu terjadi, sering terjadi peperangan antar dinasti, antar kabilah dan sebagainya. Kalau kita sekarang ya contohnya sebelum kita menuntut ilmu, sebelum kita sekolah, ya kita belajar dulu membaca dan membaca itu bagian dari tajribah. Wa idza nazalat bika al-umur fi awqatid dhaiqah fala tashtagil anha bil huzni al-musibah. Kalimat akhir-akhir yang ditulis oleh pengarang kitab ini disebutkan apabila muncul persoalan dalam situasi yang sempit, ketika kita dihadapkan berada pada situasi yang sempit, maka jangan bersibuk dengan kesedihan, bergembiralah. Wa'idha nazarat bika al-umur fi awqatid dhaiqah fala tastaqil anha bil husni al-musibah. Jangan sampai kita berlarut dalam kesedihan, musibah seperti di saat ini ketika Covid. Kita jangan panik, tetap berpikir positif dan tetap menjaga kewarasan kita. Walakun syuhulaka bi'mal khailah allati taltamisu bihal khalas min mahalatika. Dan jadikan dalam situasi dha'iqah tadi seperti saat ini kesibukanmu dengan amal-amal yang bisa membawa pada ketenangan, keikhlasan, wal intihas li fursatika. Kemudian kita juga bersiap atau memanfaatkan kesempatan yang ada pada diri kita untuk melakukan hal-hal yang positif. Ya, di tengah situasi pandemi seperti ini juga saya singgung sedikit tentang bagaimana ekstremitas itu terjadi saat ini. Itu karena pola pikir yang tidak tertata secara lebih baik. An-nadhru wa tafahumnya tidak berjalan dengan baik.
Dalam Al-Quran misalnya disebutkan, ini satu ayat saja, wa ya'bud wa kun minasyakirin, beribadahlah dan wa kun minasyakirin. Setelah beribadah jadilah orang yang bersyukur. Misalnya kita setelah sholat, bukannya setelah sholat kita emosi, hati kita tidak tenang, gundah, marah, tetapi sebaliknya setelah sholat kita justru menjadi tenang, happy, enjoy, dan bersikap bijaksana. Ya, ini satu ayat Al-Quran yang benar-benar menunjukkan betapa ibadah-ibadah itu sesungguhnya adalah untuk membawa kita pada ketenangan, kearifan, makrifat, bukan sebaliknya yang menyebabkan kita berada pada satu situasi yang ekstrim, penuh emosi, dan membuat kegaduhan, bahkan lebih dari itu membawa pada satu petaka sosial. Dan mari kita bersama-sama menjaga akal dan nalar kewarasan kita melalui ngaji ini demi membangun pribadi yang tangguh, yang punya daya tahan dan punya daya tangkal terhadap segala virus-virus yang akan merusak pola pikir kita. Bukan hanya virus yang akan merusak fisik kita, tetapi juga virus yang bisa merusak akal pikir kita. Demikian para pemirsa yang budiman, kajian kali ini saya akhiri, sebuah kajian singkat dan sangat sederhana. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.